Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Maulidah. Saya akan memaparkan tugas filsafat ekonomi Islam dengan judul konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat merupakan suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun filsafat bukanlah suatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan tentang soal-soal etika atau moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi atau tentang asal pengetahuan, ontologi atau tentang manusia. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, Plato. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, Aristoteles. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ketiga, Al-Farabi. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan sebutan ekonomi syariah yang kini kian tumbuh dan berkembang begitu signifikan. Tentunya keadaan ini membawa kabar gembira bagi umat Islam. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah dapat dikatakan baru memulai masanya bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi konvensional yang sudah jauh berkembang. Selanjutnya, pengertian filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada. Dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, dan pembangunan ekonomi. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep 3 dimensi, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Filsafat ekonomi yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan suatu kegiatan. Berikutnya, tujuan filsafat ekonomi Islam. Yang pertama, menunjukkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dalam taraf yang lebih maju. Yang kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah. Ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil. Keempat, mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa. Kelima, mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju. Keenam, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Ketujuh, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari kelompok-kelompok masyarakat lain. Selanjutnya, kegunaan filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam mempunyai beberapa kegunaan. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islam tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan adanya umat muslim yang masih bergerak dan mengamalkan ekonomi konvensional, berarti mereka menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Kedua, menerapkan dan mengamalkan filsafat ekonomi Islam melalui perekonomian masyarakat Islam. Ketiga, praktik ekonomi bersandar syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah.